Pembahasan Pretas Pembelajaran Daring. Materi Trigonometri. Baik, selamat pagi. Sekarang Ibu akan bahas soal untuk pretest kemarin. Sebelum kita bahas soal pretest kemarin, pada segitiga siku-siku itu untuk trigonometrinya berlaku rumus untuk sin alfa itu adalah sisi depan per sisi miring. Cos alfa sisi samping per sisi miring. Tan alfa sisi depan per sisi samping. Sedangkan untuk kosekan alfa itu nilai sin yang dibalik, sisi miring per sisi depan. Untuk sekannya sisi miring per sisi samping, dan untuk kotan alfanya itu adalah sisi samping per sisi depan. Jadi untuk di trigonometri, kalian cukup menghafalkan rumus yang ini saja, sin, cos, dan tan, sedangkan kosekan, sekan, dan kotangen itu tinggal sin, cos, dan tannya yang dibalik. Oke, lanjut Ibu akan langsung bahas tentang soal pretestnya yang kemarin. Nah, ini untuk soal pretestnya. Yang pertama, diketahui segitiga ABC, siku-siku di A dan alfanya itu ada di B. Di mana sisi AB itu adalah 5, sisi BC itu adalah 13. Yang diminta tentukanlah sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotan alfa. Ingat di sini patokannya adalah alfa, jadi kita nggak sembarangan ya. Nah, karena sisi AB-nya itu adalah 5 dan sisi miringnya yaitu BC itu adalah 13, maka alfanya di B. Untuk penentuan sisi mana depan, mana samping, mana miring, kita berpatokan dari sisi alfa. Sisi di depan sudut alfa itu disebut dengan sisi depan. Kemudian ini yang paling panjang ini adalah sisi miringnya. Jadi yang kita tentukan itu depan dulu, miring, kemudian sisi satunya lagi disebut dengan sisi samping. Nah, di sini sisi sampingnya 5, sisi miringnya 13, otomatis ini sisi depan kita belum tahu berapa nilainya. Sisi depan ini disebut dengan sisi tegak. Kalau di SMP disebut dengan rumus Pitagoras. Sisi tegak itu rumusnya sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat. Akar dari sisi miringnya itu adalah 13, jadi 13 kuadrat dikurangi sisi sampingnya itu adalah 5 kuadrat. Sama dengan akar 13 kuadrat itu adalah 169 dikurangi 5 kuadrat itu adalah 25. 169 dikurangi 25 itu adalah akar dari 144, sehingga nilainya adalah 12. Nah, 12 ini disebut dengan sisi depan yang ini. Kita langsung ke rumusnya. Sin alfa itu rumusnya tadi sin demi, sisi depan per sisi miring. Sisi depannya sudut alfa itu adalah 12, sisi miringnya adalah 13. Jadi ini 12 per 13. Kosekannya sami, samping per miring. Sampingnya 5, miringnya 13. Tan alfanya desa, depannya 12, sampingnya 5. Kosekan alfa mi D, 13 per 12. Sekan alfa misa, sisi miring per sisi samping 13 per 5. Sedangkan untuk kotannya sade, sisi samping per sisi depan. Sisi sampingnya adalah 5, sisi depannya 12. Sedangkan untuk soal nomor 2 itu diketahuinya adalah segitiga PQR. Nah, yang belum bisa penamaannya segitiga PQR, huruf yang di tengah ini selalu berada di sudut siku-sikunya. PQR berarti yang di tengah itu adalah Q-nya ada di sudut siku-sikunya. Nah, untuk penamaannya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi P, Q, dan R berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini disebutkan sisi depannya itu adalah 3. Di sini ya, beta itu berada di sudut R. Jadi sini depan itu adalah bernilai 3. Kemudian ini tadi kan Ibu bilang ini adalah miring. Nah, sisi yang satu lagi itu adalah sisi samping, di mana sampingnya itu QR nilainya 4. Pertanyaannya sama, tentukanlah sin beta, cos beta, tan beta, kosekan beta, sekan beta, dan kotan beta.
Nah, dari segitiga ini yang diketahui di soal, yang belum diketahui nilainya itu adalah sisi miringnya. Sehingga rumus di Pitagoras, sisi miring sama dengan akar dari sisi tegak kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Ibu nggak bahas lagi rumus ini karena sudah dibahas di SMP. Jadi akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan akar 9 ditambah 16. 9 tambah 16 itu adalah akar 25. Jadi akar 25 5. Nah, ini merupakan sisi miring yang ini. Untuk sin sama kayak tadi, sin demi. Itu depannya 3, miringnya 5. 3/5. Kosami 4/5. Dari sini ya. Tan desa depannya 3, sampingnya 4. Kosekan ini dibalik 5/3. Sekannya ini yang dibalik 5/4. Dan kotannya ini yang dibalik 4/3. Sedangkan untuk soal nomor 2, itu diketahuinya adalah segitiga PQR. Nah, yang belum bisa penamaannya, segitiga PQR, huruf yang di tengah ini selalu berada di sudut siku-sikunya. QR, berarti yang di tengah itu adalah Q-nya ada di sudut siku-sikunya. Nah, untuk penamaannya itu berlawanan arah jarum jam. Jadi P, Q, dan R berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini disebutkan sisi depannya itu adalah 3. Di sini ya, beta itu berada di sudut R. Jadi sini depan itu adalah bernilai 3. Kemudian ini tadi kan Ibu bilang ini adalah miring. Nah, sisi yang satu lagi itu adalah sisi samping, di mana sampingnya itu QR nilainya 4. Pertanyaannya sama, tentukanlah sin beta, cos beta, tan beta, kosekan beta, sekan beta, dan kotan beta. Nah, dari segitiga ini yang diketahui di soal, yang belum diketahui nilainya itu adalah sisi miringnya. Sehingga rumus di Pitagoras, sisi miring sama dengan akar dari sisi tegak kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Ibu nggak bahas lagi rumus ini karena sudah dibahas di SMP. Jadi akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan akar 9 ditambah 16. 9 tambah 16 itu adalah akar 25. Jadi akar 25 5. Nah, ini merupakan sisi miring yang ini. Untuk sin sama kayak tadi, sin demi. Itu depannya 3, miringnya 5. 3/5. Kosami 4/5. Dari sini ya. Tan desa depannya 3, sampingnya 4. Kosekan ini dibalik 5/3. Sekannya ini yang dibalik 5/4. Dan kotannya ini yang dibalik 4/3.